Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi. Tema 2, subtema 2, muatan ilmu pengetahuan alam. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan suatu benda melakukan usaha atau kerja. Jika suatu benda dapat melakukan usaha atau kerja, maka benda itu dapat dikatakan memiliki energi. Misalnya, air dapat menggerakkan kincir air, berarti air memiliki energi. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Macam-macam energi, diantaranya energi otot, berasal dari otot dalam tubuh manusia atau hewan. Manusia atau makhluk hidup lain bisa menggerakkan organ tubuhnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena memiliki energi otot ini. Contohnya, mendorong gerobak, berlari, atau melakukan aktivitas lain. Berikutnya, energi panas, yaitu jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu. Energi panas disebut juga dengan energi kalor. Umumnya merupakan hasil sampingan dari perubahan bentuk-bentuk energi lainnya. Energi kinetik atau gerak adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Jadi, makin besar kecepatan benda itu bergerak, maka makin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Berikutnya, energi potensial, yaitu jenis energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan posisinya atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Pada dasarnya, semua benda di atas permukaan bumi itu memiliki energi potensial yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi. Selanjutnya, energi bunyi. Energi bunyi merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Partikel-partikel udara yang bergetar menimbulkan getaran bunyi. Dan benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Energi cahaya. Energi cahaya merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Bentuk energi cahaya terbesar tentunya berasal dari cahaya matahari yang bisa diubah menjadi energi listrik melalui sel surya. Kemudian energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Energi listrik menjadi jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik rumah tangga. Energi kimia adalah
jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Energi ini dihasilkan oleh suatu zat yang membentuk proses reaksi kimia untuk diubah menjadi energi tertentu. Seperti makanan yang sering kita makan itu juga mengandung unsur kimia di dalamnya. Bensin sebagai bahan bakar motor, mobil itu juga mengandung unsur kimia di dalamnya. Batu baterai juga demikian, mengandung unsur kimia. Kemudian energi nuklir. Energi nuklir adalah jenis energi yang dihasilkan dari proses reaksi nuklir. Reaksi nuklir terjadi di inti atom yang pecah atau bergabung menjadi inti atom yang lain dan partikel lain. Energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir ini sangat besar sehingga dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Kemudian energi pegas merupakan jenis energi yang ada pada semua benda lentur atau elastis. Saat kita memberikan gaya pada benda itu, maka energi yang dihasilkan adalah energi pegas. Sedangkan saat dilepaskan, maka energinya berubah menjadi energi kinetik. Selain dari jenis energi tersebut, tentunya masih banyak lagi jenis energi yang lain. Ayo kita perhatikan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda. Perhatikan lampu yang terdapat di rumah atau di sekolah kalian. Lampu dapat menyala karena terhubung dengan energi listrik. Jadi pada lampu yang dinyalakan atau dihubungkan dengan energi listrik terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Kemudian pada saat tangan kanan dan kiri digosok-gosokkan, maka akan terasa hangat. Dan peristiwa ini adalah contoh perubahan energi gerak menjadi energi panas. Berikutnya, ketika kita bertepuk tangan, akan terdengar bunyi. Dan peristiwa ini adalah contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Pada saat siang hari, cahaya matahari berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan hijau. Peristiwa ini adalah contoh perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Berikutnya, kendaraan bermotor dapat bergerak karena menggunakan bahan bakar bensin. Dan pada bensin ini mengandung bahan atau unsur kimia. Peristiwa ini adalah contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Berikutnya, kipas angin dapat bergerak karena dihubungkan dengan listrik. Peristiwa ini adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Pada lilin yang dinyalakan juga terjadi perubahan bentuk energi dari energi kimia menjadi energi cahaya dan panas. Nah, inilah beberapa contoh perubahan energi yang terjadi pada benda di sekitar kita. Tentunya masih banyak lagi perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Marilah pertemuan hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.